Halo anak-anak, mari belajar tentang keragaman sosial budaya Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Mengidentifikasi keragaman sosial budaya di Indonesia. 2. Menerapkan sikap pentingnya Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, mampu mengidentifikasi peran Pancasila dalam menjaga keragaman. Oke anak-anak, yang akan kita pelajari antara lain: yang pertama, keragaman budaya di Indonesia. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, peran Pancasila dalam menjaga keragaman. Oke anak-anak, mari kita mulai belajar. Pertama, keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Apakah budaya itu? Budaya adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal, karsa, dan budi manusia. Budaya dapat berwujud 1. Gagasan atau ide yang berupa kepercayaan dan sistem adat istiadat. Yang kedua, tindakan atau kegiatan berupa upacara adat dan seni pertunjukan. Dan yang ketiga, berwujud benda seperti pakaian adat, senjata tradisional, rumah adat, dan alat musik. Baiklah anak-anak, mari kita lihat contoh-contoh kepercayaan dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berbicara yang santun kepada orang tua. Yang kedua, melakukan budaya antri di mana saja. Dan yang ketiga, lakukan senyum dan sapa kepada orang yang lebih tua. Apa saja contoh upacara adat dan seni pertunjukan di Indonesia? Contoh upacara adat yang pertama, lompat batu dari Nias, ngaben dari Bali, upacara kasodo dari Tengger, dan grebek suro dari Solo. Contoh seni pertunjukan, makyong dari Riau, reok dari Jawa Timur, wayang dari Jawa, dan ketoprak dari Solo. Beberapa contoh baju adat dan rumah adat yang ada di Indonesia. Contoh pakaian adat ujuk serong dari Jakarta, pakaian tiilangga atau kebaya dari NTT, pakaian ewer dari Papua, pakaian mandar dari Sulawesi Barat, dan king baba dari Kalimantan Barat, serta pakaian ule balang dari Aceh. Contoh rumah adat kebaya dari Jakarta, rumah Baru Nias dari NTT, rumah Honai dari Papua, kemudian rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan, rumah Panjang Kalimantan Barat, dan rumah Aceh dari Aceh. Dengan banyaknya contoh-contoh budaya tersebut, kalian pasti bertanya kenapa bangsa Indonesia bisa beragam? Yuk, mari kita cari tahu jawabannya. Faktor-faktor penyebab dari keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah faktor keturunan, seperti ras Melanesoid dari Papua. Contoh lain, ras Bedoid yang ada di Jambi dan di Riau. Dan contoh ras Melayu yang ada di Mongoloid, di Batak, Toraja, dan Dayak. Faktor penyebab keragaman yang kedua adalah budaya asing, yang mana berasal dari budaya bangsa lain yang masuk ke Indonesia. Faktor penyebab keragaman ketiga yaitu kondisi geografis. Perbedaan geografis akan memunculkan jenis pekerjaan yang berbeda. Apa yang membedakan antara suku satu dengan suku lainnya? Yang pertama, bahasa daerah. Contohnya bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bali, dan bahasa Madura. Yang kedua, adat istiadat. Contohnya ngaben di Bali, sekaten di Solo, tapwik ada di Sumatera Barat, dan titi di Mentawai. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Garis keturunan ibu seperti di Minangkabau, garis keturunan ayah di Batak, Minahasa, dan garis keturunan ayah dan ibu yang ada di Pulau Jawa.
Mari kita lestarikan budaya nasional dengan cara berikut ini. Yang pertama, pengenalan budaya nasional ke masyarakat. Yang kedua, melakukan pemeliharaan benda-benda sejarah senantiasa kita galakkan. Yang ketiga, pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan. Yang keempat, menghormati budaya sendiri dan budaya lain. Dan yang kelima, mempelajari kebudayaan warisan leluhur kita. Unsur-unsur budaya. Mari kita pelajari tentang unsur-unsur budaya. Yang pertama adalah keagamaan. Setiap praktek agama akan memunculkan upacara keagamaan. Yang kedua, bahasa. Bahasa merupakan sarana berinteraksi dengan sesamanya dan mewariskan budaya. Yang ketiga, kesenian. Semua yang mencangkup seni yang dapat dilihat dan didengar. Yang keempat, mata pencaharian. Keragaman alam di Indonesia ini menyebabkan mata pencaharian masyarakatnya pun juga beragam. Yang kelima, teknologi dan peralatan. Manusia akan membuat peralatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keenam, pengetahuan. Berkaitan dengan pengetahuan tentang sifat peralatan apa saja yang dipakainya. Yang ketujuh, sistem masyarakat. Setiap masyarakat memiliki adat istiadat dan aturan yang ada di lingkungannya. Oke anak-anak, yang kita pelajari kedua tentang Bhinneka Tunggal Ika. Antara lain, bahwa dengan adanya keberagaman, kita perlu mengembangkan sikap saling menghormati dan menerima keragaman. Dengan begitu, akan menumbuhkan rasa persaudaraan dan persatuan. Hal ini sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Kegiatan ketiga yaitu penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, 1. Sikap saling tolong-menolong. Yang kedua, sikap saling menghormati dengan segala perbedaan. Yang ketiga, bergaul dengan baik dengan semua teman. Dan yang keempat, selalu bersyukur atas segala karunia yang diberikannya. Mari kita terapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah dengan cara berikut ini. Contoh, pertama, Tika dan Tia saling menghargai pendapat saat belajar di kelas. Faris dan Dewi mengajak teman-teman bermain saat istirahat tanpa perbedaan. 3. Dewi, Tias, dan teman-temannya berdoa sesuai agama sebelum mulai belajar. Contoh keempat, sikap murid-murid tertib dan hikmat saat mengikuti upacara di sekolah. Mari kita refleksi dari pembelajaran yang telah kita pelajari. Yang pertama, ayo kalian identifikasi sikap apa saja yang sudah kalian lakukan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, identifikasi pula sikap keseharian kalian dalam menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, apa saja yang sudah kalian lakukan dalam melestarikan budaya Indonesia. Sekian, terima kasih, selamat belajar.